Oke, shalom semuanya. Shalom. Amin, segala kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Amin. Siap dengar firman Tuhan? Mau melakukannya? Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat di Mazmur pasal yang ke-62, ayat 1 sampai 12 untuk Alkitab elektronik dan ayat 1 sampai 13 untuk Alkitab cetak. Kita akan baca di ayat 1 yang bagian B sampai ayat 2, lalu untuk yang Alkitab cetak ada di ayat 2 dan juga ayat 3. Oke, mulai dari kata hanya dekat. Kita akan baca sama-sama dengan penuh iman. Di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari satu ayat ini kita sudah melihat bagaimana gambaran bahwa Allah kita, Allah yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, itu adalah Allah yang merupakan kota benteng dan juga keselamatan kita. Amin. Karena tidak ada satupun nama di bawah kolong langit dan di atas muka bumi ini yang mampu memberikan keselamatan yang sempurna selain daripada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oleh karena itu, dialah yang sungguh-sungguh menanggung kehidupan kita, dialah yang memikul, yang bersama kita memikul beban kita, yang bersama-sama dengan kita menolong kita, yang bersama-sama dengan kita berjalan dengan kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, di dalam Dia, di dekat dengan Dia, itu ada satu ketenangan dan kebahagiaan. Amin. Siapa yang di sini yang mau bahagia? Angkat tangannya. Haleluya. Ternyata di sini nggak ada yang mau sedih ya. Semuanya mau bahagia. Ada yang mau hidupnya mengalami ketenangan dan damai sejahtera? Angkat tangannya. Haleluya. Ada yang hidupnya mau cari masalah, cari keributan? Angkat tangannya. Oh, tidak ada. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saya percaya kita itu ingin untuk hidup di dalam ketenangan. Artinya ketika kita tenang, ketenangan itu datang ketika keadaan sekitar kita itu adalah keadaan yang terkendali. Betul? Keadaan yang terkendali, di mana kita tidak lagi mengalami ketakutan, tidak lagi mengalami kekhawatiran, karena keadaan sekitar kita terkendali. Namun yang sering terjadi kita sebagai manusia, itu mengalami yang namanya keadaan yang tidak terkendali. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ketika keadaan yang tidak terkendali, kita sebagai manusia ini terbatas. Amin. Halo, amin. Amin. Baik secara fisik, baik secara pikiran, maupun hati kita, maupun secara umum kita dibatasi oleh ruang dan waktu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kadangkala ada banyak hal yang harus kita kerjakan. Seakan-akan semua hal itu seperti datang dengan tiba-tiba bagaikan ombak yang menggulung datang ke dalam setiap kehidupan kita. Apakah daya kita sebagai manusia? Tetapi seperti yang Mazmur pasal 62 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kedekatan dengan Tuhan itu adalah faktor yang menentukan apakah kita ini sedang ada dalam kota perlindungan. Amin. Apakah kita ini ada dalam kota benteng? Apakah kita ini sedang berada di puncak gunung keselamatan? Yang mana itu adalah Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Sudahkah setiap hati kita mau arahkan, kita ini mau datang sama Tuhan? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya sekarang mau tanya. Di sini ada yang pernah merasa kangen? Halo? Ada yang pernah merasa kangen? Sama siapa saja ya? Sama istri, suami, bebas. Mau kangen sama istri, mau kangen sama suami, bebas. Asal jangan istri dan suami orang lain. Mau kangen sama anak, mau kangen sama papa mama, kangen sama sahabat gitu ya. Nanti soundtracknya pakai lagu Dewa ya. Ku terima suratmu gitu ya. Dan ku baca, itu ya lagunya. Jangan diteruskan ya. Oke, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian.
Pernah nggak sih dalam keseharian Bapak Ibu dan Saudara sekalian merasakan kerinduan yang sangat untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian berjumpa dengan Tuhan? Halo Bapak Ibu? Amin? Pernah nggak? Ini saya bilang rindu aja. Bukan karena Bapak Ibu lagi kena masalah, habis gitu tiba-tiba kepingin ketemu Tuhan, enggak. Tapi tiba-tiba rindu aja. Tiba-tiba kangen aja, Tuhan, aku kepingin Tuhan. Aku benar-benar ingin berjumpa dengan Engkau. Mungkin Bapak Ibu secara mata jasmani, engkau tidak bisa melihat Tuhan Yesus itu rupanya seperti apa, matanya gimana, rambutnya warnanya apa, bentuknya bagaimana, bajunya gimana. Kita mungkin nggak akan pernah bisa lihat. Yang kita lihat hanyalah penggambaran, ya, upaya dari manusia untuk menggambar, ya, yang ada di gambar-gambar atau di film atau dimanapun. Tapi kalau kita punya hati, kalau kita punya keinginan yang kuat untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita punya kerinduan sama Tuhan. Firman Tuhan katakan, kalau kita dengan sungguh-sungguh rindu dan menginginkan Tuhan, maka Tuhan katakan apa? Aku, kata Tuhan, akan memberikan engkau menemukan aku. Amin. Kata firman Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan katakan, kalau engkau dengan sungguh hati mencari, engkau sungguh hati merindukan Dia, kata Tuhan, aku akan memberikan engkau menemukan aku. Amin. Dan sekarang tinggal setiap kita mau nggak mendekat sama Tuhan, Bapak Ibu? Halo? Karena Bapak Ibu dan Saudara sekalian dekat dengan Tuhan, hanya di dalam tinggal tenang saja bersama dengan Tuhan, terletak kekuatan kita. Amin Bapak Ibu. Pagi hari ini, Mazmur pasal 62 membawa setiap kita, mengingatkan lagi kepada setiap kita untuk selalu penting untuk kita itu dekat dengan Tuhan. Karena dekat dengan Tuhan Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, itu bukan hanya soal kewajiban. Sekali lagi, itu hanya bukan soal kewajiban, tetapi soal rasa. Katakan sama saya, rasa. Sekali lagi, rasa. Akan jadi sia-sia kalau engkau berdoa dengan hati yang tawar, Bapak Ibu. Engkau akan datang dengan hati yang tawar. Atau bahkan yang lebih parah, mengakhiri doa dengan hati yang tawar. Mungkin engkau bisa datang dengan hati yang tawar, engkau cari Tuhan sungguh-sungguh, engkau pulang, engkau selesai berdoa, engkau berjumpa dengan Tuhan, engkau diubahkan dan disegarkan. Amin. Tapi yang bahaya adalah ketika kita berdoa dan selesai berdoa, kita tetap memiliki hati yang tawar, Bapak Ibu. Karena hubungan dekat dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar kewajiban, bukan hanya soal latihan, bukan hanya soal tugas untuk memperkuat iman, tapi soal rasa kita sama Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana rasa yang Bapak Ibu rasakan hari ini kepada Tuhan? Halo? Amin Bapak Ibu? Amin? Bagaimana rasanya? Apakah masih ada keinginan untuk Tuhan? Apakah masih ada kemauan? Apakah masih ada rasa kangen, rasa rindu sama Tuhan? Every day, all of the day. Karena hanya dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Kedekatan yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Sampai di titik kedekatan emosional. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Untuk kita ini bisa tahu kehendak Tuhan. Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Yang maha besar itu. Yang karyanya luar biasa dalam hidup kita. Bagaimanakah kita bisa mengetahui kalau kita hanya pakai pikiran kita? Tanpa kita benar-benar mau menyelami lebih dalam. Sampai kita ini punya ikatan batin dan ikatan emosional sama Tuhan. Karena itu sampai ada pujian yang berkata, ajari aku mengerti perasaanmu. Mengerti apa Bapak Ibu? Detak jantungmu, biarkan aku punya keinginan hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Bagaimana kita bisa
untuk berjadi seirama dengan Tuhan kalau kita nggak mau selami Tuhan lebih lagi. Saya percaya untuk tahu kehendak Tuhan tidak ada lain caranya selain kita untuk datang dan mendekat kepadanya. Mendekatnya itu sampai punya ikatan emosional dengan Tuhan. Artinya apa? Sampai kita ini benar-benar nggak perlu gini Bapak Ibu, nggak perlu sampai kita ini, nggak perlu sampai hanya wah untuk tahu kehendak Tuhan aku tak konsultasi, konseling sama Bunda dulu. Enggak. Tapi untuk tahu hatinya Tuhan sampai engkau itu ngerti. Oh iya rek, aku lek ngelakuin iki gak boleh. Aku lek ngelakuin iki nanti Tuhan sedih. Oh ternyata aku kalau melakukan ini Tuhan seneng. Kalau gini nanti Tuhan marah. Kalau gini nanti Tuhan bahagia. Nanti kalau gitu Tuhan kecewa. Sampai engkau itu ngerti Bapak Ibu. Enggak sampai tanpa engkau harus dibilangi. Engkau itu ngerti. Sampai ngerti. Amin Bapak Ibu. Sampai ngerti. Oh iya kira-kira kalau bisnisku seperti ini Tuhan seneng enggak ya? Tuhan bahagia enggak ya dengan bisnisku yang seperti ini? Kalau bagaimana caraku membimbing keluargaku seperti ini? Apa ya yang bikin Tuhan bahagia? Kira-kira Tuhan bahagia sampai engkau mengerti. Itulah yang dimaksud dengan kedekatan dengan Tuhan Bapak Ibu. Bukan sekedar engkau berdoa 3 kali sehari tapi tidak terjadi apa-apa. Tidak ada hubungan yang intim dan dekat dengan Tuhan. Tidak. Walaupun kau saat teduh 3 kali sehari. Tapi kalau hatimu tidak engkau arahkan sama Tuhan. Oh Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Gimana kita itu bisa ngerti? Halo, amin Bapak Ibu. Saya mau ajak setiap kita yang ada di tempat ini. Maupun yang sudah lama, maupun anak-anak Tuhan yang baru datang di tempat ini. Saya mau ajak kita untuk menyelam lebih dalam di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sampai kita ini ngerti. Karena Bapak Ibu, saya, Om Un, Yanuar, Bunda, Pak Gem, itu enggak ada setiap hari untuk mengingatkan Bapak Ibu. Amin. Kita paling ketemu cuma seminggu sekali. PA, SJBT, yang remaja ketemu di hari Sabtu. Lah Senin sampai Kamis Bapak Ibu. Ya, ikut Tuhan. Makanya itu harus sampai ngerti. Amin Bapak Ibu. Gak mungkin Bapak Ibu kerja saya tiba-tiba ikut di sebelahnya. Ayo ya kerja yang benar ya, ayo ya. Terus Bapak Ibu mau pergi kemana, saya ikut lagi. Mau Bapak Ibu tak ikuti? Nah, haleluya. Diikuti kemana gitu, tiba-tiba sebelah noleh ada saya. Mau bubuk ada saya. Loh, ngapain kamu di sini? Mau kerja? Loh, ada saya. Sekalian aja saya pasang sayap gitu, berdiri terbang di sebelahnya gitu ya. Ayo berbuat baik. Enggak Bapak Ibu. Karena itu penting buat setiap kita untuk kita itu benar-benar ngerti isi hatinya Tuhan. Amin. Karena firman-Nya berkata tadi apa? Hanya dekat Allah saja. Aku dekat apa jauh Bapak Ibu? Katakan sama saya, dekat. Sekali lagi, dekat. Nah, tahu? Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Artinya hanya dengan engkau sampai ngerti Tuhan saja, engkau akan tenang. Amin. Sampai engkau benar-benar ngerti rasanya hatinya Tuhan. Sesimpel itu. Kalau kita belum tenang, ya berarti kita belum ngerti. Belum apa? Belum ngerti. Karena belum dekat. Amin Bapak Ibu. Next. Next. Nah Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk mendekat dengan Tuhan, itu adalah dengan cara kita ini apa? Berdoa. Matius pasal 62 ayat yang ke-8 untuk Alkitab elektronik. Alkitab cetak di ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita.
Bapak Ibu, hanya Tuhanlah. Allah itu hanya Allah, hanya Tuhan. Itulah tempat perlindungan kita. Kalau kita mau percaya kepada Tuhan, baik dengan hati kita maupun dengan pikiran kita. Sekali lagi, baik dengan hati maupun juga dengan pikiran kita. Maka saya percaya Tuhanlah yang akan jadi kekuatan buat setiap kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah Tuhan, perhatikan hal ini. Tuhan selain sebagai juru selamat dan Allah yang maha kuasa, dia juga merupakan sahabat kita. Karena itu Mazmur 62 ayat 8 yang elektronik dan 9 di ayat yang cetak mengatakan, curahkanlah isi hatimu kepadanya. Ternyata kata-kata curhat itu sudah ada loh dalam Alkitab. Mencurahkan isi hati. Firman Tuhan katakan curahkanlah isi hatimu kepadanya. Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, untuk Bapak Ibu mau ketemu Presiden Jokowi, ada di sini yang WA sama Pak Jokowi? Pagi Pak Jokowi, sudah makan belum? Halo, ada? Ada yang punya? Bapak Ibu, dia yang lebih besar dari setiap pemimpin yang ada di dunia ini. Dia yang raja segala raja mengatakan dalam firman-Nya, curahkanlah isi hatimu kepadaku, kata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Artinya untuk kita dekat, curahkan saja. Bapak Ibu, sama Tuhan. Nah, pastikan dalam setiap engkau sesi yang sudah engkau sediakan waktumu untuk engkau bertemu dengan Tuhan, pastikan sesuatu terjadi. Amin. Apa sesuatu itu? Engkau sampai benar-benar ketemu dan merasakan hadirat Tuhan. Sampai engkau benar-benar merasakan Dia sungguh-sungguh ada bersama dengan engkau. Dia yang berbincang-bincang dengan engkau, Bapak Ibu. Nah inilah pentingnya ada dalam satu sesi penyembahan. Bukan hanya di ibadah raya, tapi ketika Bapak Ibu dan Saudara sekalian ada di rumah. Karena ketika sesi penyembahan yang dilakukan dengan hati dan pikiran yang tertuju pada Tuhan, akan ada sesuatu yang terjadi. Amin. Akan ada pemulihan yang terjadi. Akan ada kesembuhan dan kekuatan yang terjadi. Amin. Amin. Itulah kuasa dari sesi penyembahan Bapak Ibu. Di mana ketika dalam sesi penyembahan, ketika Tuhan berkenan hadir, Dia akan, satu yang pasti Tuhan pasti kasih di awal. Ketika Tuhan datang, akan ada firman-Nya yang datang kepadamu. Ketika Dia berkata, aku bersama dengan engkau, aku mengasihi engkau. Itu sudah satu janji Tuhan yang datang Bapak Ibu. Amin. Tahu firman itu apa? Firman itu perkataan yang keluar dari mulutnya Tuhan. Jadi kalau Tuhan berbicara sesuatu untuk hidupmu, itu firman Bapak Ibu. Amin. Kalau engkau tahu itu pasti dari Tuhan. Dan Tuhan katakan sesuatu, itu firman. Kalau Dia berkata dalam doamu, aku mengasihi engkau anakmu, maka firman-Nya ya dan amin. Maka Dia sungguh-sungguh mengasihi engkau. Ketika sesi penyembahan, ketika Tuhan hadir, Tuhan berjumpa dengan engkau, ketika engkau mulai melihat Dia dengan mata rohmu, akan selalu ada firman yang datang kepadamu. Ketika Tuhan berucap buat setiap hidup kita. Nah itu Bapak Ibu, caranya untuk mendekat itu seperti itu. Saya selalu bilang ini di katekisasi, ya. Mungkin yang sudah pernah ikut katekisasi saya pasti tahu. Apa kegagalan dari bangsa Israel? Salah satu kegagalan bangsa Israel. Karena bangsa Israel melakukan hukum Taurat hanya sebatas hukum boleh atau tidak. Mereka tidak pernah berpikir, kira-kira kalau aku langgar ini, apakah aku akan kecewakan Tuhan? Apakah aku akan menyakiti hati Tuhan? Karena yang mereka tahu, kalau aku dosa, tinggal aku bakar korban bakaran atau korban penebusan dosa. Tanpa mereka tahu. Karena itu, ketika Tuhan pilih Musa,
Dan Musa melakukan kehendak Tuhan. Apa yang sering dilakukan Musa, Bapak Ibu? Yang beberapa kali dilakukan Musa? Musa naik ke atas gunung. Musa ngapain di situ, Bapak Ibu? Masak mie di atas gunung? Bakar domba? Bakar babi? Enggak. Musa apa, Bapak Ibu? Berdoa. Ngomong-ngomong sama, itulah kenapa Musa jadi pribadi yang sama Tuhan itu seperti ditandai. Karena pada masa itu, Musa adalah salah satu orang yang ngerti kalau hukum Taurat itu dilakukan untuk jaga hubungan dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Halo? Karena kalau cuma dilihat boleh atau enggak, firman Tuhan katakan, kalau kita ini semuanya ikut benar-benar lempeng hukum Taurat, kalau langgar satu dosa selesai, maka di antara kita nggak akan ada yang selamat hari ini. Tujuannya Tuhan menuliskan sendiri dengan jarinya di atas dua loh batu. Bapak Ibu, kenapa sih Bapak Ibu Tuhan itu susah-susah tinggal ngomong aja suruh Musa yang nulis kan bisa? Kenapa kok sampai Tuhan itu nulis sendiri dengan jarinya di atas dua loh batu? Kenapa Bapak Ibu? Karena itu penting Bapak Ibu. Dan Tuhan mau hukum Taurat itu, hukum 10 hukum itu menjadi sarana untuk kita itu, manusia ciptaannya untuk dekat dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Halo, amin. Yuk mari, dalam sesi penyembahan kita pastikan sesuatu terjadi. Next berikutnya. Mazmur 62 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 di Alkitab elektronik, yang cetak di ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Satu hal yang membuat kita ini menghalangi kita itu mendekat dengan Tuhan adalah ketika kita mengandalkan manusia. Mengandalkan manusia itu tidak hanya berbicara tentang manusia yang lain, tetapi juga terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Ada yang bukan orang di sini? Orang semuanya? Manusia semuanya? Nah, bergantung pada manusia, orang lain dan juga diri sendiri. Itulah yang seringkali membuat kita itu melupakan akan Tuhan. Sampai pada satu titik, karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, karena kita mengharapkan orang lain, menjadikan orang lain tumpuan dalam hidup kita, akan ada di satu titik, kita akan mendapatkan yang namanya rasa kecewa. Amin Bapak Ibu. Kecewa gak cuma sama orang lain, tapi juga kecewa sama diri sendiri. Mentok. Sudah mentok, Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, manusia terbatas. Kalau kita menggantungkan harapan kita pada manusia, selesai sudah. Akan ada tiba di satu titik, kita akan merasa yang namanya kecewa. Hati-hati Bapak Ibu dengan hal ini. Karena ketika kita mengandalkan manusia, kita ini tanpa sadar melangkah menjauh daripada Tuhan. Tapi kalau kita mau menggantungkan harapan kita sama Tuhan, membawa pengharapan kita dalam tangan Tuhan, maka saya percaya kita nggak akan pernah yang namanya sampai di titik mentok. Ketika hampir mentok, selalu saja akan ada yang Tuhan lakukan dalam setiap hidup kita. Percayalah Bapak Ibu, percayalah. Saya yakin di sini juga sudah banyak yang ngalami. Dikit lagi mentok, dikit lagi, tiba-tiba Tuhan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, itu teruslah berharap pada Tuhan. Yang kedua, Mazmur 62 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-10 untuk yang cetak. Kita lihat lagi bawahnya, ayat yang ke-10 untuk yang elektronik dan ayat yang ke-11 untuk yang cetak. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, yang kedua yang membuat kita jauh dari Tuhan adalah ketika kita mengandalkan
harta. Baik harta yang halal, apalagi harta yang haram. Bapak Ibu. Harta kita, biarlah itu menjadi sebagai komponen penunjang dalam hidup kita. Bukan menjadi satu komponen yang utama. Pastikan pribadi yang utama, hal yang utama dalam kehidupan kita itu tetaplah Tuhan. Engkau boleh punya harta banyak, engkau boleh cari harta. Tetapi jangan sampai hatimu tertawan olehnya Bapak Ibu. Amin. Tetap biarkan Yesuslah yang bertahta dalam setiap hati kita. Karena ketika kita mulai mengandalkan harta kita, sekali lagi sama seperti mengandalkan manusia tadi. Ketika kita mulai mengandalkan harta kita, kita ini akan dibawa menjauh. Kaki kita akan dibawa menjauh dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Hati-hati. Hati-hati dengan harta kita. Hati-hati dengan harta kita. Kelola dengan sebaik-baiknya. Next berikutnya, Mazmur pasal yang ke-62 ayat yang ke-11 sampai 12. Di Alkitab cetak ayat 12 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Bahwa kuasa dari siapa Bapak Ibu? Allah asalnya. Dan daripadamu juga, daripada Tuhan juga. Apa Bapak Ibu? Kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Nah Bapak Ibu, saat kita ini mendekat kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang empunya kuasa. Hanya Dialah yang mampu menolong kita karena kuasanya. Amin. Hanya Tuhanlah yang mampu menghibur kita karena kasih setianya. Dan hanya Dia yang mampu menenangkan kita karena keadilannya. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan, sekali lagi firman Tuhan katakan, dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Tinggal tenang di mana Bapak Ibu? Tinggal tenang di dalam Tuhan. Karena itu kedekatan kita dengan Tuhan itu sangat-sangat menentukan setiap kehidupan kita. Sangat-sangat menentukan. Akan ada di mana kita? Apakah kita ada di dalam kota perlindungan? Apakah kita ada di atas puncak gunung keselamatan? Ataukah kita berada di luar itu? Semuanya ditentukan. Kalau kita ini dekat dengan Tuhan atau tidak. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi saya mau tanya, siapa yang mau tenang? Semuanya, siapa yang mau ketenangan? Siapa yang mau damai sejahtera? Jawabannya adalah dekat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi berikan kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biar firman Tuhan hari ini boleh membawa kita lebih lagi. Untuk kita boleh lebih dekat lagi dengan Tuhan. Amin.